Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama di atas segala nama, sumber kekuatan, sumber penghiburan, Dia yang selalu memberi solusi dalam hidup kita. Karena itu hari ini kita berkomitmen untuk datang memuji Dia, menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Kita menyerahkan ibadah kita pagi ini dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami datang dan bersyukur oleh karena kasih setiamu lebih daripada hidup, selalu baru setiap hari. Dan sampai pada hari ini kami datang ingin memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu ibadah pada pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bilang turunlah atas kita sekalian anugerah damai dan sejahtera yang asalnya daripada Allah Bapa kita. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan Roh Allah yang kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh haleluya, sekarang ku mengerti bahwa kau selalu menolong. Sekarang ku melihat dan kau tolong padaku bahwa indah rencanamu dalam hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya jiwa, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Haleluya, haleluya, Jesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, Jesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita melewati langkah demi langkah dalam perjalanan hidup ini. Tapi kita juga mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita mengalami solusi demi solusi karena Allah itu hidup dan Dia menyertai kita. Janji penyertaannya ya dan amin. Maka pada pagi hari ini kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Secara berseri kita telah membahas tokoh-tokoh PL. Dan tokoh yang akan muncul pada pagi hari ini yaitu Rut. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dalam pengalaman hidup mereka tidak selamanya hidup seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, menempati tanah Kanaan, hidup seperti menikmati susu dan madu. Lihatlah, ada masa di mana mereka dilanda oleh persoalan demi persoalan. Dan saat ini kita baca konteks ini bahwa Israel itu sedang dilanda oleh kelaparan yang hebat.
Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kelaparan ini, bangsa Israel menjadi panik. Dan mereka tidak ada solusi. Oleh karena kelaparan ini menyangkut aspek kebutuhan hidup. Orang harus berjuang menghadapi pergumulan hidup. Seperti saudara dan saya, kita semua dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Dan masalah demi masalah kita hadapi. Dan masalah yang paling krusial di dalam kehidupan kita, yang sangat vital dalam kehidupan kita, yaitu menyangkut aspek kebutuhan kita. Apabila terjadi kelaparan, apabila terjadi krisis yang hebat, ada banyak orang mulai bingung dan memikirkan solusi menurut kekuatan sendiri. Ini juga yang dipikirkan, ini juga yang dialami oleh umat Allah. Nah, saudara-saudara lihat di sini bahwa ada kelaparan di tanah Israel. Dan di sini ada satu keluarga, saudara-saudara. Ya, di sini dikatakan Elimelek bersama istrinya, saudara-saudara, dan kedua anaknya, mereka pergi ke Moab. Dan saudara-saudara, Moab itu adalah tanah asing bagi mereka. Di Moab itu banyak orang yang tidak percaya, bersemuanya menyembah kepada Allah lain. Dan mereka harus hidup di negeri asing semacam itu. Hanya demi mempertahankan kehidupan, memperoleh makanan yang cukup. Dan saudara lihat dalam perjalanan ini, saudara-saudara, dilihat bahwa Elimelek, saudara-saudara, bersama dengan istrinya Naomi, dan mereka punya 2 orang anak laki-laki yang mengambil istri, saudara-saudara, di tanah Moab. Dan salah satu menantunya yaitu namanya Ruth. Nah, saudara-saudara lihat di sini bahwa mereka ada di sana dalam krisis, tapi juga mereka diberkati. Anak-anaknya boleh menikah, saudara-saudara. Dan kedua anaknya menikah dan mendapatkan perempuan Moab yang sebenarnya tidak seiman, tetapi mereka hidup bersama. Nah, dalam kondisi yang sukar dan sulit, kalau kita membaca Rut pasal 1 sampai dengan 4, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Rut, saudara-saudara? Ada 3 pelajaran iman yang bisa kita petik dari kisah Rut ini, saudara-saudara. Dan yang pertama, bahwa kita harus percaya Allah selalu beri solusi, ya saudara-saudara, saat kita dilanda oleh krisis. Jadi saudara-saudara, Allah selalu beri solusi terbaik saat dilanda krisis. Ini yang dialami, saudara-saudara, oleh satu keluarga, Elimelek. Dan mereka diberi solusi, yaitu mereka harus ke Moab. Sekalipun di sana mereka berhadapan dengan banyak orang yang tidak seiman, tetapi Allah beri solusi. Dan di sana, saudara-saudara, mereka tetap mempertahankan iman. Jadi mari saudara ini kita harus percaya Allah selalu beri solusi bagi kita. Allah selalu beri jalan keluar. Asalkan kita harus tetap mempertahankan iman kita di sana, saudara-saudara. Membangun kerohanian keluarga. Nah, keluarga ini mereka sangat setia dengan Tuhan. Mereka cukup dekat dengan Tuhan. Walaupun menantu-menantu mereka berasal dari yang tidak seiman, tetapi mereka membangun keluarga yang cinta Tuhan, membangun keluarga yang setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah lain, karena mereka percaya bahwa Allah menyertai mereka. Sekalipun mereka ada di bangsa Moab, sekalipun mereka ada pada lingkungan yang tidak seiman dengan mereka, Allah selalu beri solusi. Saudara, pelajaran yang sangat berharga ini, bukan? Jadi kita lihat di sini bahwa kehidupan kita juga, kalau kita percaya kepada Tuhan, selalu ada solusi. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, kita boleh hadapi krisis, kita boleh hadapi kelaparan, kita boleh hadapi tantangan, kesulitan demi kesulitan, tapi percaya bahwa Allah memberi solusi. Kita lihat di sini bahwa Rut akhirnya memperoleh jalan keluar mengatasi kehidupannya.
Nah, cerita yang sangat menarik di sini saudara-saudara, bahwa pada akhirnya yang tinggal hanyalah Naomi dan Rut. Apa yang terjadi? Suami Naomi meninggal saudara-saudara. Kedua anaknya pun meninggal saudara-saudara. Dan akhirnya tinggallah Naomi saudara-saudara dan Rut saudara-saudara. Ya, karena salah satu menantu pun telah pergi saudara-saudara. Nah, Orpa saudara-saudara, itu pun menantu perempuan daripada Naomi. Dan Naomi telah menganjurkan agar Rut dan Orpa sebagai menantu menikah lagi atau pergi saja. Tetapi Rut berkomitmen, tidak, saya tetap ikut mertua saya Naomi yang baik dengan saya. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa Allah akan berkarya. Setelah itu Rut tinggal bersama Naomi dan mereka kembali lagi dari Moab, mereka kembali ke tanah Israel. Dan di sana mereka bertemu dengan saudara dari suami Naomi saudara-saudara, yaitulah Boas. Boas ini seorang yang kaya raya, seorang yang diberkati Tuhan luar biasa saudara, dan dia memiliki ladang. Dan kita lihat di sini bahwa Rut pergi untuk mencari makanan, yaitu pergi ke ladangnya Boas. Dan di sana saudara-saudara, dia bersama dengan banyak orang yang mencari sisa-sisa panen saudara-saudara. Rut tetap melakukan pekerjaan itu dengan setia, walaupun itu sebagai satu pekerjaan yang dianggap rendah, dianggap hina saudara-saudara. Tetapi Rut mengerjakan itu demi kehidupan dia pribadi dengan mertuanya, yaitu Naomi saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Rut dia ingin bekerja dengan etos kerja yang baik. Dan ini menjadi pusat perhatian dari Boas saudara-saudara yang kaya raya. Dan akhirnya Boas mengambil Rut sebagai istri. Jadi saudara-saudara lihatlah bahwa kehidupan Rut ini selalu ditolong oleh Tuhan. Ada solusi walaupun di tengah krisis sekalipun. Tetapi Allah itu Allah yang selalu memberi solusi bagi setiap orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Sehingga dia dengan Naomi, akhirnya kebutuhan mereka boleh dicukupi. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan, percaya bahwa Allah selalu memberi solusi terbaik di saat dilanda oleh krisis. Yang kedua saudara-saudara, pelajaran rohani iman apa yang kita bisa dapatkan dari Rut? Kita harus percaya bahwa Allah dapat mengubah air mata menjadi permata. Percaya bahwa Allah dapat mengubah air mata jadi permata. Saudara lihat bahwa keberadaan daripada Rut saudara-saudara, dia wanita Moab. Dia bukan termasuk dalam umat Allah, tetapi dedikasinya, kasihnya, pengorbanannya kepada mertuanya, yaitu Naomi, dia tunjukkan belas kasihannya. Dia bekerja dengan baik saudara-saudara, sekalipun dia bekerja di pekerjaan yang rendah, yaitu mencari sisa-sisa panen saudara-saudara. Tetapi dia tetap bekerja dengan baik. Keadaan status mereka yang begitu rendah, yang mungkin tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Saudara lihat ketika Rut diambil sebagai istri oleh Boas, maka status Rut diangkat derajatnya saudara-saudara. Pada akhirnya Rut sekarang menjadi istri seorang yang kaya raya. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat bahwa hidup di dalam Tuhan, Allah dapat mengubah air mata menjadi permata. Luar biasa bagi Rut, bukan? Rut diangkat status, harkat dan martabatnya menjadi istri daripada Boas. Dan dia mengalami hidup di dalam Tuhan,
hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Setelah sekian lama dia menderita, saudara-saudara. Dia mengalami kekurangan, tetapi dia tetap tunjukkan kasihnya kepada mertuanya, Naomi, saudara-saudara. Dia tetap menunjukkan etos kerjanya dengan baik. Dia tetap bekerja dengan setia. Dia tetap menunjukkan kepribadian yang baik, saudara-saudara. Pada akhirnya kepribadian Rut itulah menarik bagi Boas, mengambilnya sebagai istri. Saudara-saudara, mari kita tampilkan kepribadian hidup kita yang baik. Bila Anda sedang bekerja, bekerjalah dengan baik. Bila Anda berhubungan dengan siapa saja, bangunlah hubungan yang baik. Tetapi juga harus percaya bahwa Rut itu, walaupun dia wanita Moab yang tidak percaya, tapi dia sudah percaya. Dia sudah sungguh bertobat. Dia mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dia mengenal Allah Israel. Dia mengenal sungguh-sungguh Allah yang benar. Dan hidupnya dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak melihat kepada status sosial yang rendah, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan sekarang Allah mengubah air mata Rut menjadi permata. Dalam status menjadi istri Boas, itu seorang yang kaya raya pada zaman itu dan memiliki segala-galanya. Luar biasa bukan apa yang dialami oleh Rut? Saya percaya Allah juga bisa berbuat itu kepada kita. Bila Allah berkenan untuk mengangkat harkat dan status kita, saudara, Allah juga ingin memberkati kita dengan caranya yang ajaib, kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Rut ini, saudara-saudara? Kalau yang pertama, harus percaya bahwa Allah selalu memberi solusi di saat kita dilanda krisis. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah dapat mengubah air mata menjadi permata. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Allah selalu punya rencana indah bagi masa depan kita. Dalam kisah cerita Rut ini menarik, saudara-saudara, bahwa ternyata di kemudian hari apa yang terjadi melihat rencana Allah masa depan bagi Rut, saudara-saudara. Rut tidak memahami rencana Allah sebelumnya, tetapi ketika dia mengalaminya luar biasa. Kita juga saudara-saudara, tidak ada seorang pun tahu tentang kehidupan kita, tetapi Allah yang berdaulat, Dia yang tahu tentang masa depan kita. Firman Allah mengatakan bahwa rancangan Allah dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Ya dan amin. Allah yang merancang kita, saudara-saudara. Allah punya rencana untuk masa depan kita. Dan bagi Rut istimewa, saudara-saudara, mari kita pelajari di sini. Pernikahan antara Boas dan Rut, kalau kita baca di sini, saudara, melahirkan Obed. Obed melanjutkan keturunan, melahirkan Esai. Dan Esai melahirkan Yakub. Dan akhirnya dari keturunan Yakub muncul tunas Daud dan datang kepada Yesus Kristus. Jadi saudara lihat bahwa dari Rut dan Boas ini ada silsilah penyelamatan yang Allah sudah rencanakan. Masa depan mereka menjadi generasi yang ikut dalam sejarah penyelamatan. Saudara, itulah rencana Allah melalui kehidupan Rut. Jadi saudara-saudara, saya percaya Allah juga punya rencana bagi kita semua yang kita tidak tahu ke depan, tetapi Allah sudah punya rencana. Karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita, mungkin kita dipanggil dari status sosial yang rendah, seperti Rut, saudara. Tetapi di hadapan Allah, Allah akan tinggikan kita. Allah akan mengangkat kita. Allah akan memakai kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau akan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita berserah diri kepada Tuhan. Hidup seperti Rut ini, saudara-saudara, yang setia kepada Tuhan, yang setia kepada sesama, yang menunjukkan dedikasi yang baik, menunjukkan kinerja yang baik, dan Allah yang akan mempromosikan, Allah yang akan mengangkat. Itulah yang dialami oleh Rut. Ingat saudara, 3 pelajaran rohani ini. Yang pertama, percayalah
Allah selalu beri solusi dalam kehidupan ini. Kedua, percayalah Allah dapat mengubah air mata kita menjadi permata. Ketiga, percayalah Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tidak tahu apa persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap orang yang mendengar firman ini. Tetapi hari ini juga Allah ada bersama dengan kita. Dia tahu keadaan kita masing-masing dan Dia mampu untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Engkau menyertai Ruth, Engkau juga menyertai kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Karena itu kami datang dengan segala persoalan hidup kami. Setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, bila ada yang sakit, bila ada yang mengalami kekurangan, bahkan kelaparan sekalipun, ada krisis-krisis yang mendalam dalam kehidupan ini, yang mungkin tidak ada solusinya. Tapi kami percaya Allah sanggup memberi solusi. Berkati, tolonglah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, yang datang kepadamu. Berikan jalan keluar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Yang sekian lama kami tidak dapat bersekutu bersama-sama, tapi kami hanya beribadah melalui media sosial. Kami berdoa Roh Kudus tetap menjamah menolong setiap kami supaya tidak ada yang gagal di dalam imannya. Sekalipun kami diperhadapkan kepada krisis kehidupan, persoalan demi persoalan kami hadapi, khususnya ancaman virus corona. Kami berdoa Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami. Karena rencana Allah bagi hidup kami sungguh masa depan yang penuh harapan. Allah punya rencana. Karena itu kami menyerahkan pergumulan demi pergumulan
ke dalam tangan Tuhan. Situasi bangsa dan negara kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat dan kemampuan akal budi kepada mereka dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdoa untuk para pelayan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang terus memberitakan firman Tuhan. Tuhan memakai dan memberkati mereka semua. Setiap pelayanan-pelayanan dimanapun berada, kehadiran Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami akan kembali menjalankan segala aktivitas kami dengan sukacita dan tetap percaya Tuhan menyertai kami. Kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, perlindungan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus, tercurah dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Selamat ulang tahun. Yang ke-59. Semoga sehat selalu, Sukses selalu. dan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.